Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun berada, Yesus kuatku kembali menyapa kita hari ini. Berharap semuanya ada dalam suasana sukacita, ada kekuatan, ada damai sejahtera yang dari Tuhan sebagai sumber kekuatan kita tentunya. Sebelum kita akan masuk di dalam renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di hari yang baru ini lagi. Kami akan masuk di dalam renungan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan akan ada dengan kami di sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang. Biarlah renungan hari ini ya Tuhan, kembali menyegarkan jiwa kami, memberikan kami kekuatan baru. Ada semangat yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami sambut renungan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan hari ini bertemakan motivasi hidup. Dengan mengambil satu ayat pokok di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31 berbunyi demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu sebagai anak-anak Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang menjadi berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kegiatan kita sehari-hari, entah itu makan, minum, atau mengerjakan hal-hal yang lain. Tentunya hal-hal yang seperti itu ada dasarnya, ada tujuannya. Dan yang menjadi tujuan apa yang kita lakukan, kita kerjakan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Belajarlah untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mengutamakan kemuliaan Tuhan, supaya orang lain bisa dikuatkan. Ayat pokok kita di pagi ini, apa yang kita lakukan, entah itu makan, minum, itu adalah hak kita. Bebas kita untuk melakukan. Tetapi ingat, biarlah yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita kerjakan. Entah itu dari tutur kata kita, dari perbuatan kita. Biarlah semuanya itu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau ditanyakan apa sesungguhnya motivasi kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya di dalam benak kita, seperti firman Tuhan pagi ini, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sadar bahwa kita pernah menjadi orang yang pernah mengecewakan orang lain, baik dalam perkataan, perbuatan. Perkataan kita, perbuatan kita barangkali pernah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang lain jadi kecewa, sakit hati kah? Atau mungkin dengan perkataan, perbuatan kita, ada orang-orang yang tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita tidak luput dari semuanya itu. Kita pernah, semua yang mengikut Tuhan pernah membuat orang lain tersandung, pernah membuat orang sakit hati. Tetapi kita harus belajar dari hal-hal yang sudah lalu, belajar dari kegagalan kita. Coba kita ingat Petrus. Petrus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dan Petrus pernah mengalami kegagalan. Dan kegagalan itu begitu parah. Dia pernah menyangkal Yesus. Dia adalah salah satu dari 12 murid Tuhan. Tetapi dia pernah menyangkal Yesus ketika dalam kondisi yang terdesak.
Apa yang terjadi dengan Petrus? Dia kembali ke masa lalunya. Sebagai seorang nelayan, kita tahu Petrus sebelum menjadi murid Yesus, dia adalah seorang nelayan. Dan ketika dia mengalami satu kegagalan, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dia kembali kepada kehidupannya yang lama sebagai seorang nelayan. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang kepada dia, kepada Petrus, dan Yesus berbicara, akhirnya Petrus mendengarkan suara Tuhan. Dan dia kembali kepada panggilannya sebagai seorang pengikut Kristus, dan dia menjadi seorang rasul. Apa yang terjadi ketika dia dipulihkan, dan kita sudah tahu peristiwa 120 orang murid yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan Petrus ketika dia dipulihkan, dia dipenuhkan oleh Roh Kudus pada waktu itu. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Sekali dia berkhotbah, 3.000 jiwa dibaptis. Apa yang terjadi dengan seorang Petrus itu yang pernah mengalami kegagalan? Menjadi juga motivasi bagi kita. Bahwa ketika kita gagal, ketika kita mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kita, di sana kita akan dipulihkan. Di sana kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan. Siapa yang bisa menyangka seorang Petrus bisa seperti itu? Sekali berkhotbah, ribuan orang bisa bertobat, bisa dibaptis. Dia dipakai dalam pelayanan, penyembuhan. Petrus pernah dipenjara, tetapi dia bisa keluar dari dalam penjara tanpa ada orang yang membukakan rantai-rantai ketika dia dipenjara. Petrus dipakai Tuhan secara luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa motivasi kita? Motivasi hidup kita di dalam kita mengiring Tuhan atau di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan? Tentunya motivasi kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, pelayanan apa yang dipercayakan kepada kita, tentunya itu semuanya kita lakukan hanya untuk supaya Tuhan dibesarkan, dipermuliakan, supaya kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Barangkali orang-orang yang sudah pernah tersandung karena kita, orang-orang lain yang sudah pernah kecewa karena kita, orang-orang yang pernah sakit hati sudah mundur dari Tuhan karena perbuatan kita. Tetapi sekarang, ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan tentunya ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah berpikir apa yang kita kerjakan itu, apa yang kita lakukan itu untuk mencari puji-pujian bagi diri sendiri. Tidak seperti itu. Tetapi biarlah apa yang kita lakukan itu adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan semata. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain diberkati oleh karena perkataan kita. Orang lain diberkati oleh karena perbuatan kita. Orang lain diberkati oleh karena pelayanan kita. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu di hari ini. Memotivasi kami untuk mengerjakan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah perkataan kami, perbuatan kami itu menjadi berkat bagi orang lain, sehingga Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang sudah menyaksikan tayangan ini. Biarlah mereka semakin dikuatkan, diteguhkan. Mereka semakin memiliki semangat sukacita di dalam mengiring dan melayani pekerjaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai selamanya. Mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.